Ntar gue belajar naik ini aja deh, chopper. Gue pikir nggak mungkin menjalani hidup gue yang sebagai slang ini terus-terusan. Memang mau nggak mau kita harus switch to orang asli, karena gue pikir melelahkan lah kalau jadi slang itu setiap kali. Malah begitu gue switch jadi orang yang orang biasa gitu, mau jalan kemana aja lebih gitu ya? Lebih ikhlas gitu loh hati, nggak perlu jadi siapa-siapa. Gue jadi gue sebetulnya gitu kan. Begitu kita melakukan hal baik, kindness gitu ke sesama gitu, doa-doa kita insya Allah dijawab sama Allah. Doa gue adalah, ya Allah jangan sampai kepekaan gue hilang dong, jangan sampai gue nggak bisa bikin lagu lagi. Itu doa gue kan. Mau kecil, gede, kurang bagus, apa ini, lu yang harus dijadiin bagus. Udah. Meja sekolah tuh gue gambar full kan. Pokoknya kalau ngeliat meja gue pasti full gambar-gambar kan, pakai bolpen, pakai pensil. Itu selalu ujungnya gue kasih namanya kakak top. Jadi gue tanpa sadar gue mendoakan diri gue sendiri, terus gue harus stop nih someday gitu loh. Tapi menurut saya, kalau kamu mau ada menyadari, kita tuh semua masih ada privilege masing-masing. I don't know what it is, tapi everybody has a privilege, I believe in that, gitu loh. Halo Passion People, balik lagi bareng gua ngebahas tentang passion journey. Jadi passion journey itu gimana perjalanan seseorang memaintain passionnya gitu. Harapannya supaya banyak orang-orang yang bisa dapat berkat lah gitu dari obrolan kita tentang perjalanan passion setiap orang-orang yang memang sudah melampaui, yang menurut gue udah melampaui standar passion tertentu gitu. Dan sekarang gue hari ini ditemenin oleh kakak, teman baik gue nih, lagi sering Vespaan kita, lagi Vespa listrik lah. Lagi gitu. ngeracunin orang. Sampai nanam-nanam kita ya. Iya. Kayak nanam-nanam. Nah kak, gue tuh ngikutin sih, mungkin ibaratnya ya bisa dikatakan lu tuh zaman dulu bener-bener role model gitu kan, generasi 80-an lah ya, gitu. Dan 90s. Ya semacam, ya 90s lah ya. Dan ini nih sampai sekarang konsisten, itu bener-bener buat gue sih amazed lah gimana lu berkarya dan slang sekarang 40 tahun ya kak ya? 40 tahun this year, 2023 ya. Nah, mungkin sebelum cerita lebih detail, gue justru pengen tarik lebih jauh. Karena menurut gue, apa yang lu ada sekarang adalah hasil dari sejarah masa kecil lu gitu. Nah pertanyaan gue, ketika lu berpikir lagi atau lu coba flashback dari masa kecil lu, apa yang membuat sampai sekarang lu passionate terhadap musiknya? Terhadap musik. Nah, dulu sebetulnya passion gue tuh sebelum musik justru dari gambar. Oh gambar. Iya. Ya, tapi kan form of art juga kan. Iya. Tapi beberapa tahun sebelum mengenal musik dan akhirnya menggilai musik tuh sebetulnya awalnya gambar dulu. Oh, jadi masa kecil lu tuh gambar lu tuh. Masa kecil gue dari balita deh, maksudnya 5 tahunan gitu. 5 tahunan. Oh. Jadi bapak gue kan marinir. Tapi berapa tahun terakhir udah di kantor. Udah kerja yang di kantor gitu. Iya. Kantornya di Kuitang sih.
Oke. Markas Angkatan Laut. Iya. Setiap pulang kantor, kertas-kertas hasil ketikan orang kantor tuh yang masih cuman atasnya doang salah, itu dibuang. Dia kumpulin terus dia bundel. Dia di staples, dijadiin buku. Terus kertas kosong jadi buku gambar. Jadi dia kalau setiap pulang kantor setiap sore pasti dia bawa buku gambar satu baru. Terus ntar dia ngasih satu coretan gambar ke gue, bisa nggak buat gitu. Terus ama dikasih buku baru itu, buku buatan dia baru itu. Setiap hari, setiap sore. Dan sampai sekarang semua artworknya Slank lu yang gambar tuh? Iya, kebanyakan. Gitu ya. Bener-bener apa yang lu lakukan dulu masa kecil sampai sekarang pun masih jadi sebuah kenikmatan dong ya. Pastinya. Gitu ya? Karena itu kan memori gue dari kecil dibentuk. Kayaknya bapak gue sengaja membentuk gue untuk karena dari semua anaknya 4 anak itu yang interest sama buku gambar yang dia selalu bawa itu cuma gue, yang lain enggak. 3 anak yang lain tuh enggak. Iya, jadi gue ngeliat banget sih, dan gue maksudnya gue ngikutin Slank, tapi tuh kan nggak pernah bener-bener ngeliat keseharian gitu. Jadi kemarin tuh kita sempat discuss, Kak, logo 40 tahun Slank, 40 ever gimana? Nggak taunya dia gambar sendiri loh, manual gitu. Iya, sketch ya? Sketch ya. Dan kelihatan lah, artwork tuh kalau ada nyawanya tuh kelihatan. Gitu ya? Iya, karena ya itu gue selalu believe Kak, benda itu bisa berarti ketika manusia memberikan sebuah apresiasi atau memberikan sebuah perhatian atau memberikan sebuah sentuhan seni, hasilnya tuh beda. Ada vibrasi, ada energi yang nggak bisa. Tapi gue nggak bisa di order. Oh gitu ya? Iya. Begitu orang order sama gue tuh gue susah banget. Gitu. Setengah mampus gitu nyari. Padahal cuma sketch kan maksudnya. Nggak bisa. Tapi kalau kita interest di situ, terus excited, terus bersemangat di situ, tuh gampang gambarnya, cepet. Begitu pula waktu kalau lagi bikin albumnya Slank gitu. Tuh kan kita naruh pikiran dan tenaga kita di situ kan, terus excited. Wah ini keluar ntar kayak gini. Tuh jadi pas mau bikin desain coretan gampang. Ya gue paham banget sih itu, soalnya gue tanya-tanya Bang Denny, udah lu tanya kakak aja langsung dah, dari kemarin gue udah mintain kan. Jadi emang momennya harus ada sendiri tuh ya. Harus muncul sendiri. Nah itu Kak, lu bayangin deh Kak, mungkin kalau digambar karena bukan nggak lu jadikan profesi ya. Tapi di musik nih Kak, kan musik? Lu bayangin, mungkin sebelum kesana ya gue pengen paham sih, ada nggak relevansi antara passion lu di gambar, di art, sama ketika masuk ke musik, ada relevansi nggak? Ada proses pengantaran atau di tengah-tengah lu bermusik dan menggambar itu lu merasakan sebuah experience yang seperti apa sih gitu? Kalau perkenalan gua sama musik itu sebetulnya karena di keluarga kan banyak yang main musik kan. Kan Bim di atas gua tuh. Mereka udah main duluan kan, dan setiap kali ada kumpul keluarga pasti ada bunyi musik lah di studio gitu kan. Gue sebagai anak kecil yang kepo itu kan, ih keren juga nih, apaan sih gitu kan. Oh ini Rolling Stones, ini di Purple, bla bla. Akhirnya aku cari tahu sendiri gitu loh. Dengan kayaknya asik nih musik gitu loh. Maksudnya sesuatu yang terpanggil sendiri kan. Kalau yang sketching itu bapak gue kan yang nularin kan dengan yang gue dieksploitasi sama dia lah gitu loh. Dikasih buku, kasih pensil, di raut, wah gitu loh.
ada drill yang dia sengaja set up untuk gua. Iya. Tapi kalau musik itu bener-bener gua kepanggil gitu loh. Itu nyamperin sendiri gitu loh. Itu yang mungkin itu yang ngebedain. Beda ya. Gue juga baru menyadari sih, oh iya ya bedanya antara gue gambar sama musik tuh. Kalau musik gue kepanggil dengan sendirinya, Ya. dan kalau gambar emang bapak gue setup Terlihat ya. Iya. Terlihat di setup lah gitu. Sometimes gue juga itu juga sih benar. Sebagai orang tua kan kepengen anaknya punya skill apa. Jadi Iya. ya gue beliin alat musik lah, gue beliin apa aja deh. Oh ya, Iya. alhamdulillah Iya, kita rezekinya rada mendingan gitu. Iya, iya. Kalau gue semua gue kasih nih, ntar yang jadi yang mana gue nggak tahu deh, terserah deh ya nggak. Oke. Ya mungkin kalau bapak gue di zaman itu dia lebih bisa provide yang ini kan untuk yang gambar. Iya, iya. Dan emang gambarannya dia juga gila. Oh bagus ya. Bapak gue tuh sketchnya, Sebagai seorang marinir ya. iya bagus banget. Oh gitu. Nah, ini kan kalau gue lihat artinya nih apa ya? Yang tadi lu bilang passion itu tuh benar-benar panggilan diri kita ya. Jadi artinya harus kita yang milih. Iya. Iya kan? Terus ada kayak di bawah sadar kita tuh bahwa kita tuh sebetulnya di apa namanya alam kayaknya Ngarahin ngarahin. kesana ya. Iya. Don't know kenapa gitu. Jalannya lewat mana kita nggak pernah tahu. You never know. Iya, iya. Sempet lu kepikiran nggak Kak? Kan akhirnya ada 2 skill nih. Ada yang gambar, ada yang musik. Sempet lu kepikiran gue pilih yang mana nggak? Enggak sih. Enggak, Enggak karena sih. memang lu bener-bener udah tahu tuh kesana gitu. Iya, gue bukan lebih memilih sih, cuman gue akhirnya terlalu terhanyut sama ngejar musik. Gitu. Iya. Dan ada apa ya? Pas berproses lah. Kan nggak langsung jago kan, Kak? Iya. Iya kan? Iya. Dan apakah apa ya? Ada sebuah penantian nggak? Nih gue kapan pecahnya sih nih? Gitu kan? Iya. Gue tuh dari SD sekarang udah suka gambar. Itu meja SD SMP, meja sekolah tuh gue gambar full kan. Pokoknya kalau ngeliat meja gue pasti full gambar-gambar kan, pakai bolpen, pakai pensil. Itu selalu ujungnya gue kasih namanya kakak top. Jadi gue tanpa sadar gue mendoakan diri gue sendiri, terus gue harus stop nih someday gitu loh. Itu ininya apa namanya tanda tangan ya. Kalau ada gambar kakak top 9, kakak top 83. Ini yang gue ngerasain sendiri sih. Gue pengen ada satu pertanyaan. Lu berani bilang lu orangnya visioner gak? Atau lebih Apa? jalanin aja? Ada sesuatu yang bisa kita apa namanya? Bisa kita lihat gitu lah. Ya. Samar-samar, lamat-lamat gitu. Ya. Tapi ada satu hal lagi yang apa namanya? Go with the flow gitu. Oke. Dan itu proses itu gue apa namanya? Gue terima dengan natural gitu maksudnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi makanya ini gue honestly ya, ketika gue belakangan kita makin sering ngobrol nih Kak, gue ngerasa gila ya kakak nih orangnya bener-bener easy going banget ya gitu. And then gue akhirnya nonton Netflix tuh yang filmnya Slang. Ini ya. Nah di situ lu pun bener-bener go with the flow gitu loh. Iya. Kayak apa yang ada di depan, kayaknya lu bisa ngerasain vibrasinya, and then lu tahu actionnya harus ngapain gitu. Nah itu tuh dapat dari mana ya Kak ya? Maksudnya kan setiap kita tuh ada pilihan-pilihan nih. Betul. Iya kan? Iya. And then dari cara lu awal lu udah tahu pilihan gue ini. Itu and then lu jalanin. Iya, kalau
Jadi kayak dalam kasus yang Vespa nih ya, Vespa kan. Gue malah kan udah sempet kepotong Lost lama contact kan. ya? 10 tahun lah. Iya kan. 10 tahun lah. Terus gue sempet berhenti main Vespa kan. Nah. Berhenti aja gitu. Terus nggak tahu gimana gue pengen punya Vespa tapi nggak pengen yang kayak dulu gitu. Apa ya gitu kan. Terus gue lihat, ih Vespa elektrik nih, mau gitu. Ingin dulu walaupun bukannya lu ngeliat Vespa elektrik dulu, tapi lu justru kepengen dulu kalau gue pengen main Vespa yang kayak gimana ya gitu. Iya, gue mesti ada yang beda gitu loh. Ya. Dengan harapan gue maksudnya gue nggak mau yang kayak dulu lah. Harus sesuatu yang baru gitu. Ya elektrik nih Vespa nih. Gue mau Terus nggak tahu gimana tangan Tuhan, terus gue ketemunya lu kan. Iya. Iya kan, terus jadi ini baru aku ikut ini kan arusnya kemana kan. Iya benar. Jadi memang gue juga sometimes tuh memang nggak bisa dijelasin ya yang namanya ketika orang-orang yang passionate terhadap sesuatu bertemu, terus istilahnya mungkin kalau orang-orang bilang semesta mendukung gitu loh. Iya kita, lu bayangin ya Kak ya, kita cuma ya udah yuk kita main Vespa, Kak gue invite lu ke grup Electrical Riding Club gitu, yang notabene isinya adalah orang-orang yang udah convert gitu. Iya. Dan gue yakin nggak semua orang di situ punya pandangan tentang alam atau pengen ngejagain alam. It's just hobi gitu kan. Iya punya aja pokoknya. Iya punya. Kan? And then dengan apa yang kita lakukan, tiba-tiba kayak kemarin terakhir lah, Bu Menteri KLHK, kan kita nggak rencanain, kita cuma pengen nanam. Kebetulan ada Mas Zainal, kenal, ada di klub, ya udah nanamnya di Manggala Bakti aja gitu. Itu aja. Tiba-tiba kita datang diadain sebuah acara penyerahan, dan gimana caranya ya ini jadi snowball effect ya. Kalau gue pikir ya dari obrolan kita, ingat gak kita makan seafood gitu? Seafood itu kan. Iya, gue aja nggak tahu lu udah gak makan seafood. gue taunya ada orang-orang komen, kakak kok makan ikan gitu. Jadi memang udah ngurangin makan ini ya Kak ya? Udah. Ya buat gue daging itu ikan atau telur tuh kayak sesuatu yang mewah gitu loh. Oh gitu ya. Akan gue nikmatin juga, cuman nggak mau tiap hari juga karena maksud kemewahan lo tiap hari sih, bukan live kan itu kan. Oke. Nah ini gue pengen ini lagi sih, apa ya, meng-highlight kesederhanaan yang gue ngiri asli Kak. Jadi lu mungkin cuma ya udah kita main gitu, gue belajar banyak Kak gitu. Gue ngelihat lu punya cara yang sangat sederhana untuk menghargai sesuatu yang sederhana gitu. Gue kayak lu bisa pulang naik MRT gitu. Gue bener-bener sedih kakak, udah segede gitu aja, udah setenar itu dengan achievement lu segitu. Lu bisa menikmati hal yang sederhana kan itu. Iya. Naik MRT pakai sendal jepit lagi Kak, ampun dah gua. Lo kalau lo ingin apa namanya? Kalau gue sebetulnya mau setting main gue tuh harus tetap sesederhana mungkin. Gimana caranya? Gue harus terjun sebagai orang yang sederhana dong, iya sih. Nggak cuma di pikiran doang gitu pengen sederhana. Tapi emang karena gue pikir nggak mungkin menjalani hidup gue yang sebagai slang ini terus-terusan. Memang mau nggak mau kita harus switch to orang asli, karena gue pikir melelahkan lah kalau jadi slang itu setiap kali. Malah begitu gue switch jadi orang yang orang biasa gitu, mau jalan kemana aja lebih
lebih ikhlas gitu loh hati, nggak perlu jadi siapa-siapa. Gue jadi gua sebetulnya gitu kan. Dan mungkin itu yang membuat lu selalu punya passion dan spirit yang berbeda kalau lu di atas panggung ya Kak ya. Iya. Jadi kayak beda banget gitu. Betul, beda banget. Gue nggak usah siapa deh. Ini gue aja selalu ngomong bahwa ya lu orang yang berbeda kalau di atas panggung. Kalau bisa jangan kelamaan di situ gitu loh. Karena nggak suit gitu sama kondisi di rumah. Itu sebetulnya buat reminder gue juga sih. Wah itu keren sih. Keren sih. Banyak orang yang terkenalnya tanggung-tanggung tau gak? Terkenalnya tanggung-tanggung udah berasa selebriti banget gitu. Nah ini seorang kakak Sleng meninggalkan segala keterkenalannya atau ininya di atas panggung and then turun sebagai orang yang biasa gitu. Dan itu gue respect banget sih. Karena gitu. kalau kita hidup kalau kita nggak ngerasain ini di bawah, terus kita mau ngomongin tentang perubahan, keresahan gitu kan nggak berasa. Nggak berasa. Iya kan, lu harus di jalan kan. Iya. Di satu-satunya yang nggak tahu deh ya, yang lain mungkin yang masih bisa main di jalan cuma gue di Sleng kan. Iya. Jadi anak-anak kadang-kadang suka nanya gue lagi ada apa nih kayak gini. Ya gue bisa ngasih tahu karena gue ke bawah kan memang. Gokil. Memang main gitu kan. Iya. Dan ya itu si nyawanya Sleng ya. Karena bener-bener harus keresahan yang ada di masyarakat ya sebenarnya. Iya kan. Yang kayak orang yang hari gini tuh yang kayak orang di jalanan orang polusi segala macam. Kalau kita kan ngerasain sendiri kan waktu riding kan. Iya. Antara riding weekend sama riding weekdays kan lu berasa beda banget. Iya. Dan ya ini ya, apa yang lu temuin di jalan segala macem. Ya that's why kejujuran Sleng di karya-karyanya adalah dari experience dari zaman dulu. Iya. Gitu. Dan gimana Kak, kadang-kadang kan ada orang-orang yang stay ngarepin Sleng harusnya kayak dulu. Iya. Gitu. Narkoba aja terus, urakan terus, komplain terus. Gue juga ke Rolling Stone juga pengennya gitu. Oh gitu. Mick Jagger asikan 70s. Karena nggak bisa emang. Iya. Mana bisa, orang develop kan, orang berubah, orang menua, orang jadi dewasa, orang jadi bijaksana. Otaknya tumbuh, iya kan? Pasti berubah. Pasti berubah ya. Dan kalau ada orang yang masih berpikiran pingin nostalgia ya lu dengerin aja kaset yang dulu kan gitu. Iya. Lu bernostalgia lah. Iya. Kalau lu ingin mengenal gue ya lu terima apa adanya gue akan berubah. Iya kan? Iya. Itu yang tahu nggak? Zaman ya jujur berapa tahun ya gue dulu ya? 6 tahun lah ngedrugs ya. Dan ya musiknya harus lagunya Sleng dong gitu. Jadi kadang-kadang bercandaannya tuh teman-teman ya Sleng aja udah nggak make, lu masih make gitu. Jadi ya itu juga sih yang gue ngelihat ya mungkin kita pernah ngadepin masa yang seperti itu gitu kan. Tapi kan nggak perlu di situ terus. Betul. Gitu. Justru buat kalian yang masih ada di posisi itu, lihat posisinya kakak nih sekarang ceritanya udah kayak apa gitu. Dan balik lagi dari apa yang udah lu jalanin Kak, kan pasti passion terhadap musiknya juga levelnya juga berbeda gitu. Menurut lu apa yang membuat
lu selalu bisa mengikuti perkembangan zaman dan lu ngejaga passion lu tetap di situ. Lu melakukan kesengajaan nggak? Selain yang tadi tuh, lu meninggalkan kefamousan lu di atas panggung and then turun sebagai orang yang biasa gitu. Itu sekaligus riset kan. Oke. Sekaligus riset, sekaligus ngerasain, sekaligus melatih kepekaan. Jadi begitu balik ke forumnya slang, gue bisa memberikan sumbangan ke forum kan, ke slangnya gitu loh. Bahwa pas mau bikin karya gitu kan, wah gue kemarin habis riset nih, habis menjalani hidup gitu. Tadi itu sangat ngebantu banget pas gue balik ke slangnya gitu loh, karena bisa menyumbangkan banyak input, insight gitu loh ke forum gitu loh. Dan itu yang ngejagain passion lu tetap hidup ya. Jadi dari atas panggung lu turunin lagi, lu naikin lagi. Dan itu gue selalu excited karena gue bawa sesuatu yang baru kan ke forum nih. Forumnya adalah slang gitu kan. Iya. Gitu. Dan ini ya, mungkin buat teman-teman nih ya. Jadi memang di fase kehidupan kita dalam berkarya itu memang membutuhkan tingkat kepuasan yang berbeda dari berbagai pandangan gitu. Kalau dulu gue ngebayangin kalau gue jadi fotografer nih Kak, fase awal yang memuaskan passion gue adalah ketika idealisme gue diterima. Itu ya? Iya. Fase pertama? Fase pertama, idealisme gue diterima. Bahkan terkadang gue menjadi orang yang sangat menyebalkan supaya ide gue diterima gitu. Egois kan, karena keakuannya sangat tinggi gitu kan. Menurut gue gitu kan. Dan itu diterima itu, tapi kan ketika ide-ide lu diterima terus, lu ada di fase ya namanya juga heret, pasti didengerin lah. Tapi itu kan udah bukan tantangan lagi ya. Iya kan? Kalau udah kayak gitu kan Kak. Iya kan? Kalau misalnya ya slang lah, lu mau ngomong apa juga gue seru lah gitu kan. Itu kan tapi bukan tantangan lagi. Gitu. Yang kalau gue dulu ketika gue masuk ke fase selanjutnya adalah nyari reason kenapa gue di sini. Artinya apa yang gue bisa kasih dari apa yang udah gue dapetin gitu kan. Apa yang bisa gue kasih, mau masuk ke fase istilahnya memberikan give back lah. Jangan gue terus, orang harus dapat ininya gitu. Nah kalau gue lihat fase-fase itu, ujung-ujungnya passion itu akan terus hidup ketika lu terus give back. Ketika lu dapat, lu balikin lagi, balikin lagi, dan nggak bisa jadi gua doang ya. Maunya gua terkenalnya gua, ininya gua, itu gua gitu. Dan dari apa yang lu jalanin Kak, atau lu lihat musisi atau banyak orang yang hidup yang kegua-guahan banget, menurut lu apa yang akan terjadi Kak? Kalau udah case-nya segalanya aku melulu tuh sebetulnya dia nggak akan mau dengerin apa kata orang kan. Begitu dia menutup telinga, menutup mata, menutup pikirannya dia akan buntu lama-lama dong. Buntu ya? Buntu. Jadi begitu seorang seniman buntu, nggak ada karya yang keluar dari dia kan. Jangankan dia berdoa untuk orang, untuk dirinya aja dia lupa kali berdoa karena dia merasa lagi aku banget kan itu kan. Justru kalau yang tadi gue tangkap dari lu bahwa kita selalu begitu kita melakukan hal baik, kindness gitu ke sesama gitu. Doa-doa kita insya Allah dijawab sama Allah. Doa gue adalah ya Allah jangan sampai kepekaan gue hilang dong, jangan sampai gue nggak bisa bikin lagu lagi. Itu doa gue kan. Kenapa dijawab sama Tuhan?
insya Allah gara-gara gue melakukan sebuah kebaikan atau sharing kebaikan itu kan. Gitu ya. Dan terus berulang ya. Gitu kan. Iya, berulang. Dan lu pernah nggak sih Kak? Mungkin kalau gue lihat ya, kayak terakhir tuh ada artis siapalah gitu di luar ya, mungkin nggak perlu gue sebutin namanya gitu. Kelihatannya kan terkenal banget, baik-baik banget, happy gitu. Terus tiba-tiba bunuh diri gitu. Bini gue tuh sempet nanya gitu, kenapa ya ada orang yang segitu kelihatan bahagianya terus bunuh diri gitu. Gue mencoba, ya balik lagi, gue juga mungkin kalau di situasi gue sebagai fotografer kan jenderal ini dalam ruangan ini nih kadang-kadang tuh gue mau ngomong apa juga pasti semua orang nurutin gitu. Tapi kan ketika gue selesai jadi fotografer, peranan gue udah selesai, gue balik ke keluarga. Nah gue mikir seorang artis di panggung dilulukan kan feelingnya sangat euforia dong, dan sebuah pencapaian gitu kan. And then besoknya nggak ada manggung Kak. Dem, kosong dong. Iya kan, kosong. Besoknya lagi nggak ada manggung lagi, kosong. Terus gimana tuh maintainnya dari yang bener-bener lagi hype gitu, passion lagi gitu, terus tiba-tiba tadi makanya gue men-setup jiwa dan pikiran gue menjadi iya, maksudnya gue polos as a slang ya di atas panggung itu. Begitu gue ketemu anak-anak di studio, di panggung, di atas panggung segala macam, itu as a slang. Begitu selesai itu gue pulang ke rumah, gue ya bapaknya anak-anak, suaminya istri gue, orang biasa kayak gitu aja. Itu sangat ngebantu. Tapi kan itu ada proses pembelajaran sebelum lu nyampe di itu kan? Betul. Ada nggak momen di mana lu nggak bisa deal sama itu? Ya dulu kan gue tutup selalu gue tutup sama drugs kan. Nah itu ya. Itu tuh ya. Untuk nutupin kekosongan itu tuh. Untuk nutupin kekosongan, untuk jadi numb, jadi apa namanya? Ya ketemu orang tuh udah nggak, bodo amat lah gitu kan. Ya gitulah. Iya, nutupin kekosongan lah. Ya itu ya. Pilihan ya sebenarnya, itu tuh sebuah pilihan, caranya gimana gitu kan. Iya, dan nggak ada tutorialnya juga sih. Karena setiap orang akan beda. Setuju gua. Setuju. Dan sekarang Kak, kalau keseharian selain sibuk sama Vespa listriknya, jadi manggung. Iya, manggung. Berkeluarga. Right. Di rumah aja gue. Di rumah ya. Gue lihat seneng banget main sama anjing kayaknya. Iya, gue di rumah tuh ada sofa merah. Gue kalau pulang ke rumah, gue kalau udah pergi lama tuh gue suka kangen sama kursi merah gue itu depan TV. Sesederhana itu. Sesederhana itu ya. Iya. Wow. Jadi benar-benar ini sih, gue honestly beberapa bulan belakangan nih semenjak lumayan kesibukannya kolaborasi Alder sama Slang, learning banyak gue, jadi membuat, ya kadang gue pribadi ngelihat suka lupa sama kesederhanaan gitu, dan gimana cara lu menikmati sebuah kesederhanaan menurut gue amazed gitu. Ibaratnya ya seorang kakak Slang aja very simple. Gue berkali-kali ketemu menteri barengan lu, menteri aja sampai Pak Teten, inget banget gue. Gue abis nyanyi tuh Kak, dia cerita, gue kalau misalnya bisa milih, gue mendingan jadi kakak aja dah. Jadi maksudnya ya mungkin ya masing-masing orang punya gamenya sendiri lah. Pada waktu itu juga mungkin Pak Teten juga sifatnya bercanda gitu. Tapi pas gue lihat ya gitu sederhana, dan lu ada di
karir di mana berhasil membuktikan Right. kalau apa yang lu pilih pada waktu itu dan sekarang bener-bener kebukti gitu loh, pilihan lu nggak salah gitu. Cara lu mengapresiasi diri lu kayak apa sih, Kak? Mengapresiasi diri gua dengan apa namanya ya, berusaha untuk hidup yang lebih apa ya, hidup yang lebih baik dari day by day gitu. Maksudnya nggak cuman tingkah laku ya, ke badan gua, pikiran, ke hati, itu setiap hari kalau bisa ada progres yang seperti kayak gua setiap ulang tahun tuh gue selalu challenge gitu kan. Setiap ulang tahun bulan Maret gitu, tanggal 10 Maret gue selalu challenge, bulan Maret gue mau bikin apa ya. Makanya gue latihan scuba, latihan free dive itu pasti jatuhnya di ulang tahun. Oh, jadi something yang baru buat diri lu. Buat diri gua itu juga kayak apa namanya? Jadi kayak refresh my mind gitu loh. Dan itu apa namanya? Salah satu bentuk apresiasi gua terhadap apa namanya? Achievement yang telah gua lalui gitu loh. Keren. bikin something yang baru setiap tahunnya ya. Iya, termasuk campaign electric vehicle ini. Ini udah apa namanya? Nggak tahu deh, mungkin tangan Tuhan juga, tapi sebetulnya di dasar hati gue mungkin ini udah ada gitu loh. Gue harus bikin perubahan gitu loh. Iya. Ya. Pernah ini nggak, Kak? Ini kan mungkin kalau kita ngomongin kehidupan berkeluarga ya, pernah di posisi yang aduh kayaknya nggak punya waktu nih, kayak udah kepenuhan, atau mungkin sebenarnya lu keasikan sendiri terus tiba-tiba anak istri komplain, Kak kayaknya butuh waktu deh nih kita gitu. Pernah nggak? Pernah. Wajar itu ya? Iya wajar. Boys with toys itu kan kadang-kadang suka tenggelam ya? Tenggelam main aja gitu kan. Memang desain otaknya lelaki itu kan emang main kan. Gitu ya? Orang lelaki itu baru otaknya fully develop itu 21. Okay. Sementara perempuan itu di umur di bawah 17 dia udah mateng. Yeah. Jauh kan kita baru 21. Iya. Karena otaknya masih main terus gitu. Gitu. Dan jadi kadang-kadang gue sekarang nih gue bisa suka menertawakan sambil kadang-kadang sial ya kalau tahu gue ini dulu kan bisa lebih bisa balance gitu kan. Teman kan udah lewat juga. Iya kasihkan main dulu, terus akhirnya banyak momen-momen slip gitu kan. Gitu ya. Tapi ya sudahlah. Sudahlah ya. Itu what next yang di depan benerin aja lagi. Right. Makanya kalau ditanya apa yang dinantikan in the future, sebetulnya gue pengen mengantar anak-anak gue jadi orang. Gitu. Ini kegiatan slang, jadi mengisi waktu gue menunggu itu. Oh, gitu. Sekarang nih ya, mungkin itu jawaban dari fase gue sekarang itu. Balik ya, jadi beneran keluarga, anak gitu ya. Dan ya wajar banget ya, maksudnya that's itu kehidupan kita sebagai manusia ya. Kita grow, and then kita punya tanggung jawab lebih gitu kan, dan fungsi kita gitu. Mungkin ya justru kadang-kadang gue suka sedih sendiri sih. Kadang gue ngelihat ada beberapa orang yang sudah umurnya istilahnya di situ gitu, tapi masih asik sendiri sama memenuhi apa ya hasrat pribadinya gitu. Egonya. Iya, egonya segala macem.
karena mungkin apa kalau kata orang dulu, lu telatnya bandelnya telat Bandelnya gitu. telat, bisa jadi. Iya. Iya. Bandelnya telat gitu. Iya. Jadi giliran udah semua pada hijrah, ini malah masih di situ gitu. Dan ya gue kadang-kadang ngerasa aduh gimana ya gitu. Mungkin yang pertama gue pikir kita sebagai orang yang passionate ya, kita harus punya tujuan hidup ya Kak ya. Iya. Iya kan, purpose kita apa gitu. Dan purpose itu kan selalu growth. Begitu kita udah nyampe, what next? What's next? Iya. Iya kan, what next? Dan sekarang lu udah, ya gue pengen lihat anak gue jadi orang gitu kan. Iya. Dan slang ngisi waktu lu udah kebalik nih. Kalau dulu kan semua slang ya. Semua slang. Gitu. Dan sekarang ya udah fasenya seperti itu lah. Gitu. By the way, anak kuliah Kak? Kuliah musik cowok. Dan menurut lu udah sesuai apa keinginan dia? Yang dia mau itu, dia daftar sendiri. Gue ya udah gue. Tapi bersyukur ya, gue ngeliat sih anak-anak zaman sekarang lebih punya pilihan sih. Kan? Udah tahu mau jadi apa dari masuk SMA aja dia udah tahu mau jadi apa. Yes. Ya udah. Dulu kan gitu, zaman gua kepikiran mau jadi apa juga nggak tahu, macem-macem malah kan, berubah-ubah terus. Kalau anak sekarang beda generasi. Benar. Gen Z itu. Beda ya, jadi udah. Nah menurut lu apa yang, ya mungkin kan lu udah punya anak nih, mungkin yang nonton juga banyak anak-anak muda nih, gitu. Apa yang menurut lu harus dibekali oleh, lu udah milih, lu tahu passion lu ini, gitu buat anak-anak muda nih. Menurut lu apalagi yang perlu dia bekali sehingga dia benar-benar bisa sukses? Kalau gue sih, kalau di nggak tahu dia. Jadi bini gue tuh rada strict. Padahal dia sebenarnya bukan bini gue tuh malah mualaf. Tapi bini gue yang strict sama ngajarin agama anak-anak gue. Jadi dari kecil tuh udah disuruh ngaji lah, gini sekolahnya sekolah ini yang ketat agama kayak gitu. Kalau gue kan nggak, ya biasa aja gitu loh. Tapi ternyata itu fondasi yang alhamdulillah bagus kan anak-anak gue. Jadi jawabannya adalah adab. Itu. Jadi kalau lu udah punya keinginan, punya passion, lu harus adab. Harus beradab. Kalau adab lu baik, lu ditaruh di gorong-gorong, di gedung, di penthouse, lu baik-baik aja terus. Attitude ya? Ya itu. Jadi buat orang-orang yang passionate, yang ngerasa wah gue jago banget gitu, and then gue bisa menjangkau, mengalahi semua orang, pasti ada kayak gitu dong ya. Iya. Kita orang yang passionate kan selalu kayak Begitu gitu. kita punya skill, Iya. passionate, wah. Tapi kalau lo nggak beradab, cuma ya. Lu pasti jadinya songong Songong, lah, iya kan? nyebelin lah, Iya. iya kan kayak gitu kan. Iya. Dan itu kan nggak bukan suasana yang membangun kan. Iya. Dan bukan apa ya, mau lu sepunya apapun, sebisa apapun, kalau kita ngelihat ini orang yang nggak beradab, kita juga nggak mau jadi kayak dia ya. Iya makanya. Iya kan, males banget gitu. Jadi udah, lu berprestasi, lu posisinya tinggi ini gitu segala macam. Tapi ketika lu tidak beradab, kita nggak ketemu ya. Lu mungkin ya mereka akan ketemu orang-orang yang kayak mereka lagi gitu. Juga, betul. Dan itu kalau untuk di dunia kita, dunia kreatif,
itu sebetulnya mematikan kreativitas kan. Ada satu orang yang dominan dan menyebalkan, itu kan malah proses kreatif malah terhambat kan. Dia nggak bagus gitu. Pasti dia akan modelnya kalau kita lagi proses kreatif, dia akan mendominasi kan dengan cara yang kurang enak gitu kan. Malah menghambat kreativitas kan. Ya, gitu sih. Gokil nih, pelan-pelan tapi dalam nih pembicaraannya. Jadi beradab. Jadi itu gua dapat banget sih dari Kakak Slank obrolan hari ini. Dari kesederhanaannya segala macam, dan makin gua kenal dia as a person, makin respect. Lu bayangin ya. Ada orang-orang yang terlihatnya wah banget, begitu deket, aduh jangan deh, gue jangan jadi kayak dia deh, gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh sama new generation, bisa dicontoh sama orang-orang. Kita semakin di atas, harusnya kita jadi manusia yang beradab, gitu. Jadi manusia yang penuh respect, Betul. di atas segalanya gitu. Nggak udah ini bukan tentang kompetisi, bukan tentang apa, tapi tentang kita memberikan kenyamanan buat banyak orang dan memberikan impact buat banyak orang. Bisa kolaborasi. Bukan mendominasi tapi kolaborasi. Iyo. Nah itu buat passion people. Jadi hari ini obrolannya itu mungkin kakak penutup. Pesennya apa kak? Pesannya es teh manis buat anak-anak muda ya. Iya. Ya kalau apa namanya, belajar tuh nggak ada telatnya gitu loh. Nggak ada batasan umur untuk belajar. Sampai umur 90 pun lo masih bisa belajar piano. Contoh kecilnya aja ya. Jadi ya lo bayangin kan, umur 90 kan udah uzur banget kan kakek-kakek, tapi masih bisa kalau kita mau untuk belajar piano. Piano tuh lumayan rumit, susah ya. Tapi bisa sebetulnya di umur 90 lo belajar. Jadi nggak ada kata stop untuk belajar. Kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun lo belajar. Lagi duduk dimanapun sama siapapun lo belajar. Jadi begitu lu suka sesuatu, pelajarin aja. Gila, kakak setiap ulang tahun tiba-tiba belajar diving. Sesuatu. What next? Belajar apa lagi kita lihat. Iya. Gua tunggu di ulang tahun lu. Lu tanggal 10 Maret, gua 13 Maret kan. Ntar gua iya. Hari. Ntar gua belajar naik ini aja deh, chopper. Wah, ini nih bakalan rame nih kalau kita lihat apa yang terjadi Maret 10. Kita lihat apa yang kakak bawa, chopper. Oke, thank you kakak, makasih banyak, thank you so much, thank you teman-teman, sampai jumpa lagi di Passion Journey selanjutnya, bye.